Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa ansyur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang mudah-mudahan dengan rahmat dan rahimnya kita semuanya ada di dalam ampunannya dan ada di dalam keridhoannya dan dapat hidup bersama-sama di dalam rahmat dan pertolongannya. Salawat serta salam mari kita bersama-sama sampaikan, sanjungkan kepada Habibana wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang atas perjuangannya, yang atas pengorbanannya kita semuanya dapat hidup bersama-sama saat ini di dalam keadaan terang benderang, penuh dengan keilmuan dan penuh dengan kemudahan. Alhamdulillah. Rekan-rekan sekalian, para penonton yang budiman, pada adik-adikku sekalian yang masih menonton di channel ini, ketemu lagi bersama saya, Kamatul Anwar. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini ada di dalam ridho Allah, ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa sehat dimanapun adik-adik dan rekan-rekan berada, dan mudah-mudahan ada dalam keadaan yang sehat, fit, senantiasa ada di dalam kesuksesan, kemudahan di dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di Belajar Al-Quran bersama Kak Matlaul Anwar. Baik, sebelum kita lanjutkan, pada episode kali ini, episode yang keempat, kita akan melanjutkan kembali bagian terakhir insyaallah dari Muqaddimah Ilmu Tajwid, di mana di episode-episode sebelumnya pun kita sama-sama mempelajari tentang Muqaddimah ini, diawali dengan definisi ilmu tajwid, di mana ilmu tajwid dari segi bahasa yang arti berasal dari jawada yujawidu tajwidan, dan menurut istilah artinya yaitu ilmu untuk mengetahui pemberian setiap huruf, hak dan mustahaknya, makhraj dan sifatnya, cara berhenti dan cara memulai membacanya tanpa disertai pemaksaan dan sesuai dengan pedoman serta contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ilmu tajwid ini sebagai ilmu yang tauqifi secara keseluruhan, tidak ada satu bagian pun daripadanya yang boleh diijtihadkan sehingga benar-benar sesuai dan merupakan satu kesatuan dengan Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya sama seperti bagaimana malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya juga bisa mencontoh beliau di dalam bacaannya, sampai kepada juga memaknai, mentadaburi Al-Quran ini, juga melaksanakannya di dalam keseharian kita, meyakininya dengan hati dan melaksanakannya dengan amal perbuatan kita. Ya Allah, mudah-mudahan kita senantiasa ada di dalam pertolongan Allah. Selanjutnya kita telah belajar juga tentang keutamaan ilmu tajwid. Menunjukkan di mana video sebelumnya saya sampaikan beberapa keutamaan tentang mempelajari ilmu tajwid ini dari berbagai macam hadis, yang salah satunya adalah masyagolahul Quran wa zikri an mas'alati a'toituhu afdola ma'u'tisailin wa fadlu kalamillahi ala sairil kalami kafadlillahi ala khalqih. Rawahu Tirmizi. Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran dan zikir kepadaku dan meminta kepadaku, maka akan aku berikan kepadanya pemberian yang paling utama yang diberikan kepada para minta. Dan keutamaan kalam Allah
atas semua kalam yang lain adalah sebagaimana keutamaan Allah kepada makhluknya. Itu merupakan hadis qudsi yang merupakan janji Allah kepada mereka yang mempelajari Al-Quran, termasuk di dalamnya insya Allah mempelajari ilmu tajwid ini. Kita juga telah mempelajari tentang berbagai macam tujuan dari mempelajari ilmu tajwid. Salah satunya adalah mencegah kita dari berbagai kesalahan di dalam membaca Al-Quran, baik itu al-lahnul jali maupun al-lahnul khafi. Dan kita juga telah melihat bagaimana pandangan para ulama dari segi syariah tentang ilmu tajwid ini, di mana fardu kifayah di dalam mempelajari secara teori, namun menjadi fardu ain kepada setiap individu muslim untuk mempraktikkan ilmu tajwid ini yang mukallaf, kepada setiap individu muslim yang mukallaf sesuai dengan kesanggupannya. Dan di episode terakhir sebelumnya kita telah membaca ataupun telah mempelajari bersama-sama tentang tingkatan-tingkatan bacaan dalam Al-Quran. Ada at-tahqiq, ada at-tadwir, dan juga ada al-hadr. Dan di dalam penjelasan terakhir kita juga telah mempelajari bagaimana Al-Quran ini disusun, bagaimana Al-Quran ini disusun secara penulisan maupun hafalan oleh para sahabat dari zaman Rasulullah sampai zaman Khulafaur Rasyidin, hingga akhirnya Al-Quran yang saat ini kita baca dapat kita bersama-sama pelajari dan baca. Mudah-mudahan menjadi barokah untuk kita semuanya. Baik, rekan-rekan yang budiman, juga kepada adik-adikku sekalian, pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba menjelaskan kembali pelajaran ilmu tajwid yang diambil dari kitab Risalah Tartil Al-Quran yang disusun oleh Ustadz Irfan Abu Hawariyah rahimahullah. Mudah-mudahan ini dapat menjadi panduan kita untuk bersama-sama mengamalkan ilmu tajwid ini, mempraktikkan ilmu tajwid ini, dan juga makin mendekatkan diri dengan Al-Quran. Dan pada kesempatan ataupun episode kali ini kakak akan menyampaikan tentang bab isti'adzah dan basmalah, di mana di sini akan menjelaskan apa itu isti'adzah, lalu bagaimana cara membaca isti'adzah, serta basmalah seperti apa lafaz basmalah, dan bagaimana cara membacanya. Baik, mari kita awali dengan isti'adzah. Isti'adzah atau sebagian ulama menyebutnya dengan ta'awuz, merupakan bentuk penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalamnya kita menyertakan permohonan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongannya dari berbagai macam bisikan serta godaan dari setan yang terkutuk. Ketika hendak membaca Al-Quran, kita diperintahkan untuk beristi'adzah supaya setan tidak bisa mengganggu kita dengan membisikkan godaannya, sehingga kita tidak khusyuk di dalam membaca Al-Quran, yang pada akhirnya berakibat pada ketidakmampuan kita untuk memahami pesan-pesan Allah dalam kitabnya yang mulia. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 98, Faiza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Serta di dalam surah Al-A'raf ayat 200, wa imma yanazagonnaka minasyaitoni nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang budiman, para penonton juga para adik-adikku sekalian, di sini sudah jelas bahwa ini merupakan perintah Allah. Setiap kali kita akan membaca Al-Quran, jangan lupa kita beristi'adzah, memohon perlindungan kepada Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah supaya setan tidak bisa menggoda kita, supaya kita terlindung dari godaan setan. Karena hanya Allah lah yang maha pelindung, karena hanya Allah lah yang bisa benar-benar memberikan pertolongan kepada kita, supaya kita bisa benar-benar memahami Al-Quran, benar-benar mentadaburinya, mudah-mudahan bisa juga mengamalkannya dengan penuh keikhlasan.
Lalu seperti apa bentuk isti'adzah? Lafaz isti'adzah adalah yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan bentuk yang kedua, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Yang belum hafal bisa dihafal. Yang bentuk pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bentuk yang kedua, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Artinya, a'udzu, aku berlindung, billahi, kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Sedangkan bentuk yang kedua, a'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, as-sami'il 'alimi, yang maha mendengar serta maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Silahkan bisa membaca dengan lafaz yang pertama atau menggunakan lafaz yang kedua. Lalu seperti apa cara pembacaan isti'adzah ini? Di sini ada 5 hal yang patut kita perhatikan. Yang pertama, isti'adzah dibaca pelan ketika membaca Al-Quran dengan pelan. Yang kedua, isti'adzah dibaca pelan ketika membaca Al-Quran sendirian. Isti'adzah dibaca pelan juga ketika dalam sholat yang sirriyah maupun jahriyah. Jadi kalau mau baca Fatihah ataupun surah di setiap rakaatnya, kita awali dengan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tetapi dengan sir ya. Yang ketiga, isti'adzah dibaca keras ketika membaca Al-Quran dengan suara keras dan dihadiri oleh pendengar. Keempat, ketika membaca secara bergiliran, isti'adzah dibaca keras oleh orang pertama yang membaca dan dipelankan oleh pembaca yang lain. Yang kelima, jika pembaca terputus bacaannya karena batuk, bersin, atau perkataan yang terkait dengan bacaan, maka isti'adzah tidak usah diulang. Tapi kalau disebabkan oleh sesuatu yang tidak berhubungan dengan bacaan, seperti makan, minum, dan berbicara, maka harus diulang kembali. Demikian penjelasan dari para ulama tentang bagaimana kita membaca isti'adzah. Kapan isti'adzah dibaca pelan ataupun syir, dan kapan isti'adzah dibaca keras. Tergantung kondisinya ya kawan-kawan, dan juga rekan-rekan, juga adik-adik yang menonton channel ini. Harap diperhatikan ya. Baik, mari kita lanjutkan kepada pembahasan tentang basmalah. Basmalah dalam pembacaan Al-Quran merupakan bacaan pembuka surat sekaligus sebagai pemisah antara surat yang satu dengan surat yang lain. Lafaz basmalah pasti rekan-rekan udah pada tahu ya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Lalu bagaimana cara membaca basmalah? Ada 2 poin yang patut kita pertimbangkan dan perhatikan. Poin pertama, dibaca di setiap awal surat setelah isti'adzah, kecuali surah At-Taubah. Pengecualian ini terjadi karena 2 sebab. Yang pertama, karena adanya pembedaan atau perbedaan pendapat di kalangan sahabat tentang kemandirian surah ini. Sebagian mengatakan bahwa surah At-Taubah itu masih merupakan kelanjutan dari surah Al-Anfal. Di antara mereka adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan sebagian lain lagi berpendapat bahwa surah At-Taubah adalah surah yang mandiri terpisah dari surah Al-Anfal. Alasan yang kedua adalah karena surah At-Taubah ini turun bersamaan dengan perang, di mana di dalamnya banyak mengisahkan peperangan dan azab yang menimpa kepada orang kafir. Kondisi yang kedua,
Basmalah boleh dibaca dan boleh tidak kalau memulai dari tengah-tengah surah. Hukum pembacaan basmalah adalah sunnah sebagaimana sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim aqta. Rawahu Abu Dawud. Setiap perkataan yang mempunyai niat baik yang dalam pelaksanaannya tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ia terputus barokahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Subhanallah. Demikianlah penjelasan tentang isti'adzah dan basmalah. Jangan lupa saya kembali mengingatkan untuk lebih memahami, untuk dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik, silakan untuk melanjutkan pembelajaran ini melalui guru-guru kalian ataupun melalui pembelajaran di ma'had-ma'had yang terpercaya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pembuka pembelajaran bagi para penonton sekalian dimanapun Anda berada. Sebelum dilanjutkan, mari kita ulangi bahwa isti'adzah ini diperintahkan oleh Allah sebagaimana dalam surah An-Nahl tadi ya. Fa iza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Boleh dibaca syir, boleh dibaca keras, tergantung kondisinya. Ketika sholat dibaca syir, cukup kita yang mendengar ya. Itu kurang lebih. Jadi nggak perlu dikencengin atau. Lalu yang kedua boleh dibaca keras, yaitu ketika membaca Al-Quran dengan suara keras dan dihadiri pendengar. Lalu ketika membaca secara bergiliran tapi oleh orang yang pertama saja, dan harap diperhatikan kalau terputus di tengah-tengah ketika membaca Al-Quran karena makan, minum, ataupun karena berbicara, maka kita ulangi lagi isti'adzahnya. Sedangkan basmalah tadi bisa dibaca di setiap awal surat kecuali surah At-Taubah karena alasan yang tadi dijelaskan, dan juga boleh dibaca dan boleh tidak kalau memulai dari tengah-tengah surah. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang cara penyambungan isti'adzah, basmalah, dan awal surah. Bagaimana cara pembacaan ataupun penyambungan antara isti'adzah, basmalah, dan awal surah? Di sini ada 4 cara. Yang pertama disambung semua, yaitu bacaannya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu disambung semua. Ini diputus semua, diwaqaf semua ya di setiap akhirnya. Kalau tadi diwasol semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu dipisah atau diputus semua. Yang ketiga, isti'adzah disambung dengan basmalah, tapi basmalah dipisah dengan awal surah. Misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu. Jadi ada pemisahannya setelah basmalah. Dan cara keempat adalah basmalah dan awal surah disambung. Misalnya begini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu. Jadi pemisahannya ada setelah ta'awuz. Wallahu a'lam bimuradi. Baik, pembahasan yang terakhir dari muqaddimah sebelum kita melanjutkan ke bab kedua tentang makharijul huruf, yaitu tentang cara pembacaan basmalah di antara 2 surah, di mana ada 3 cara. Yang pertama disambung semua. Contohnya, walam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu contohnya ya, disambung semua. Yang kedua diputus semua. Contoh cara bacanya, contohnya ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu cara membaca yang kedua, diputus semua.
Dan yang ketiga adalah basmalah disambung dengan awal surah yang kedua. Contoh cara bacanya, walam yakullahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Wallahu a'lam. Demikian ada 3 cara tentang cara pembacaan basmalah di antara 2 surah. Ada yang boleh disambung semua atau diputus semua, atau ada berhenti setelah surah yang pertama dan basmalah disambung dengan surah berikutnya. Berarti yang nggak boleh itu misalnya basmalah disatukan dengan surah sebelumnya, lalu dimulai, lalu berhenti setelah basmalah, lalu membaca surah selanjutnya. Itu di sini tidak, cara termasuk tidak mengikuti kaidah ya. Di sini ada 3 cara pembacaan basmalah di antara 2 surah sesuai dengan panduan di dalam buku ini yang mudah-mudahan bisa kita praktekkan menjadi acuan kita di dalam membaca Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk bab mukadimah telah kita tuntaskan. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa pahami, bisa menjadi bekal kita di dalam membaca Al-Qur'an ini. Bagi yang belum paham, silahkan diulangi lagi dari episode ataupun bagian yang pertama sampai sekarang. Sebelum melanjutkan, silahkan juga untuk bertalaki langsung kepada para gurunya untuk mengklarifikasi jika ada yang bingung, atau silahkan bertanya di kolom komentar. Sekali lagi, saya menyadari bahwa video ini penuh dengan kesalahan ataupun banyak kesalahan di mana-mana. Mohon koreksinya dan silahkan disampaikan jika ada yang kurang tepat. Mudah-mudahan antum semuanya, rekan-rekan semuanya, adik-adik sekalian dapat bertemu dengan guru yang lebih baik sehingga bisa terus meningkatkan kualitas bacaannya, kita bersama pastinya. Amin ya robbal alamin. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kita insya Allah akan masuki bab yang kedua, yaitu tentang makharijul huruf. Terima kasih telah mengikuti channel ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk saya pribadi, khususnya juga untuk kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.